Halo adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu dan shalom untuk kalian semua yang ada di rumah. Ya tak terasa sudah 1 minggu kita lalui, kembali di pagi hari ini Tuhan memanggil kita untuk kita berkumpul bersama walaupun secara virtual. Dan Tuhan pun memanggil kita untuk kita datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Marilah pagi hari ini kita datang dengan hati yang penuh dengan sukacita. Ya karena Tuhan senang kalau anak-anaknya memiliki hati yang gembira dan tidak sedih. Yuk dengan bangkit berdiri kita akan menaikkan pujian. Mari kita bersukaria dengan hati yang penuh dengan sukacita. Bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari adik-adik kita akan satukan hati kita sebelum kita melanjutkan untuk memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih di pagi hari yang indah ini Tuhan kembali memanggil kami untuk kami boleh datang kepada Tuhan, untuk kami boleh beribadah kepadamu, untuk kami juga boleh memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami memiliki Tuhan yang sangat baik, yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Berkati Tuhan ibadah pagi hari ini sehingga boleh berjalan dengan baik dan ibadah ini pun boleh menyukakan hati Tuhan. Berkati lidah bibir kami anak-anak-Mu sehingga puji-pujian yang kami naikkan pun boleh menjadi puji-pujian yang indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Ya, oleh karena itu kita sangat beruntung karena memiliki Tuhan yang sangat baik. Ya, apapun kondisi kita, apapun kekurangan kita, apapun keadaan kita, Tuhan tetap sayang, Tuhan tetap mengasihi kita sampai selama-lamanya. Ya, kasih Tuhan tidak akan tergoncangkan oleh apapun. Kasih Tuhan tidak akan beranjak dalam kehidupan kita. Ya, kembali kita akan menaikkan pujian biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, demi
bukit pun bergoyang. Namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kembali kita akan menaikkan pujian, melayani lebih sungguh, ya. Karena Tuhan Yesus menghendaki kita sebagai anak-anaknya mau melayani dengan kesungguhan hati, ya, dimanapun kita berada, baik itu di rumah, di sekolah, bahkan di gereja. Tuhan ingin kita melayani dengan kesungguhan hati, dengan hati yang penuh dengan sukacita. Ayo kembali kita akan menaikkan pujian, melayani lebih sungguh. Adik-adik, sebentar lagi kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang tongkat Harun berbunga dari Bilangan 17 ayat yang pertama sampai dengan ke-13. Yuk, duduk yang manis, kita sambut firman Tuhan pagi hari ini. Bilangan pasal 17. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel,
Dan suruhlah mereka memberikan kepadamu 1 tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikan suku demi suku, seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada 1 tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya 1 tongkat dari setiap pemimpin, menurut suku-suku mereka 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya, lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, "Kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati." Dan Musa berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah diperbuatnya. Tetapi orang Israel berkata kepada Musa, "Sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semuanya akan binasa. Siapapun juga yang mendekat ke kemah suci Tuhan, niscayalah ia akan mati. Haruskah kami habis binasa?" Adik-adik dikasih Tuhan Yesus, firman Tuhan pagi hari ini menceritakan bagaimana bangsa Israel yang dipimpin oleh Bapak Musa setelah mereka keluar dari tanah Mesir berjalan menuju negeri yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Mereka berjalan di padang gurun, namun Tuhan tetap memelihara kehidupan mereka semua. Setelah beberapa waktu mereka mengembara, berjalan dan terus berjalan di padang gurun, mulailah sebagian dari mereka bersungut-sungut, ya. Bersungut-sungut itu berkeluh kesah, menggerutu, ya. Karena mereka menderita di padang gurun. Dan kemudian mereka menyalahkan Bapak Musa yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, Musa akhirnya meminta petunjuk kepada Tuhan. Dan Tuhan pun berfirman kepada Bapak Musa, "Suruhlah semua pemimpin dari setiap suku bangsa Israel membawa tongkatnya, dan letakkanlah tongkat-tongkat itu dalam kemah pertemuan di depan tabut perjanjian. Pemilik tongkat yang berbungalah yang akan Tuhan pilih sebagai imam." Nah, pada akhirnya Bapak Musa pun
menyampaikan firman Tuhan itu kepada seluruh bangsa Israel. Setiap suku dari 12 suku bangsa Israel datang kepada Musa dan menyerahkan tongkat yang bertuliskan nama pemimpin-pemimpin dari suku mereka masing-masing. Tongkat dari suku Lewi ditulis dengan nama Harun. Musa lalu meletakkan ke-12 tongkat itu dalam kemah pertemuan dan ia berkata kepada bangsa Israel, "Besok pagi datanglah kemari dan lihatlah nama siapa yang terpilih oleh Tuhan untuk menjadi imam." Nah, keesokan harinya setelah bangsa Israel berkumpul, Musa masuk ke dalam kemah dan mengambil ke-12 tongkat tersebut. Musa dan bangsa Israel melihat salah satu tongkat itu berbunga, bahkan berbuah. Ayo, tongkat siapakah itu? Ya betul, tongkat milik Harun. Ya, Tuhan telah menumbuhkan tunas, bunga, bahkan buah pada tongkat milik Harun tersebut sebagai tanda bahwa Tuhan berkuasa atas bangsa Israel dan Tuhan memilih Harun untuk menjadi imam. Dan tunas itu bermakna bahwa pemimpin yang dipilih oleh Tuhan merupakan pemimpin yang mampu menjadi hamba Tuhan dan dapat membawa bangsa Israel pada kehidupan yang lebih baik, yang penuh dengan damai sejahtera. Nah, Tuhan pun berfirman kepada Bapa Musa untuk menjaga dan menyimpan tongkat Harun tersebut sebagai tanda dan penegasan terhadap orang-orang yang durhaka, yang suka bersungut-sungut, yang suka berkeluh kesah, bahwa Tuhan selalu hadir di antara mereka dan mereka tak perlu meragukan adanya Tuhan. Nah, pada akhirnya Harun dan keturunannya ditugaskan Tuhan sebagai imam bagi bangsa Israel. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan dapat memakai atau memilih siapa saja untuk melakukan tugasnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan bisa memakai ibu, Tuhan bisa memakai kedua orang tua kalian, kakak adik kalian, ataupun bahkan kalian, ya. Tuhan bisa memakai siapa saja, ya. Nah, kalau Tuhan memilih kalian, marilah kita mau melakukan apapun pelayanan yang Tuhan berikan untuk kita kerjakan dengan segenap hati, ya. Jika kalian misalnya di gereja ini, ya, kelak sudah kita beribadah onsite, ketika kalian dipilih atau diberi tugas untuk membawakan pujian, memimpin doa, ataupun kalian mengedarkan kantong kolekte, bahkan yang pintar musik, ya, kalian pun mau memainkan musik untuk melayani, marilah kita mau melayani dengan kesungguhan hati, ya, jangan mengeluh. Marilah kita mau melayani dengan penuh tanggung jawab, karena itu yang Tuhan kehendaki bagi anak-anaknya, ya. Biarlah melalui firman pagi hari ini kita boleh menjadi anak-anak yang mau melayani dengan kesungguhan hati seperti Harun. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan dengan kita memberikan persembahan, ya. Seperti biasa, persembahan kalian bisa kalian berikan melalui beberapa cara seperti tayangan berikut ini. Hati senang, wow, wow. Hati senang, ye, ye. Hati senang di dalam Tuhan. Hati senang, hati senang, wow, wow. Hati senang, ye, ye. Hati senang di
sukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, wow, wow. Hati senang, ye, ye. Hati senang di dalam Tuhan, bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Bersukacita selalu, selalu berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Ya, adik-adik, kita kembali akan datang kepada Tuhan dengan kita bersama-sama bersatu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik yang mengajarkan kami untuk kami dapat mencontoh Bapak Harun yang Tuhan percaya menjadi imam bagi bangsa Israel. Tuhan, mampukan kami anak-anak-Mu untuk kami pun boleh bisa melayani dimanapun Tuhan tempatkan kami, melayani dengan baik, melayani dengan sungguh, melayani dengan penuh tanggung jawab seperti yang Tuhan kehendaki bagi setiap kami. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua. Dan saat ini kami membawa persembahan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati, sehingga persembahan kami ini pun boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber berkat kami. Amin. Ya adik-adik, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita mau dipakai Tuhan untuk melayani dimanapun kita berada, selagi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa menyukakan hati Tuhan dengan melayani dengan sukacita dan penuh tanggung jawab. Kita akan akhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini dengan menaikkan pujian "Hidup Ini Adalah Kesempatan" dengan bangkit berdiri. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.
jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah sekolah minggu pagi hari ini telah selesai. Jadilah pelayan-pelayan Tuhan yang baik, yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati dan Immanuel.